Nasib tiga wakil ASEAN di gelaran Piala Asia U17 memiliki cerita yang berbeda. Thailand dipastikan tersingkir setelah mengalami 3 kali kekalahan saat menghadapi Uzbekistan dengan skor 4-1, kalah dari Arab Saudi 3-1, dan terakhir kalah dari Cina dengan skor 2-0. Sedangkan nasib Vietnam masih harus menunggu hasil laga pamungkas grup B, di mana mereka akan menghadapi Uni Emirat Arab di laga terakhir untuk menentukan nasib mereka di Piala Asia U17. Indonesia menjadi wakil ASEAN yang paling sukses di gelaran Piala Asia edisi tahun ini. Sukses mengalahkan Korea Selatan dan nyaman Indonesia, nyaman memuncaki klasmen grup C, dan memastikan tiket ke Piala Dunia U17 Qatar 2025. Berikut ini komentar fans Thailand soal hasil kualifikasi grup Piala Asia U17 2025. Melihat kehidupan lain, lalu melihat anak-anak Thailand. Hanya ada kata-kata buruk bahwa anak-anak Thailand sangat baik. Jika mereka benar-benar bagus, mereka sudah pergi ke Piala Dunia sejak lama. Tim akan sukses apabila menerapkan disiplin yang tinggi, berlatih keras dan tidak pernah terjatuh seperti Jepang dan Korea. Thailand tidak memiliki rencana yang jelas, berlatih keras dan malas. Sistem dan gaya bermainnya tidak jelas. Ketika mereka benar-benar bermain, mereka tidak tahu cara berlari, mereka tidak dapat menemukan bola. Pada babak kedua, mereka kelelahan dan lemah. Apa yang bisa mereka gunakan untuk bertarung? Mereka sungguh lelah. Secara pribadi, menurut saya jika Thailand bisa menang dalam 2 pertandingan terakhir, menurut saya Thailand akan menjadi juara Asia U17. Jadi saya tidak berharap dari awal karena saya tahu bahwa kami tidak akan memenangkan set besar dan kecil. Sekarang, mari kita berpikir untuk bersenang-senang. Jika Thailand tetap berada di garis Indonesia, apakah kita akan memiliki harapan atau peluang yang lebih banyak? Anak-anak akan melakukan yang terbaik dengan apa yang mereka miliki. Mari kita menghibur mereka. Menonton Vietnam dan Indonesia, Anda harus mengagumi para pelatih yang menciptakan sikap berikan anak semangat untuk berjuang setiap saat. Percaya diri dan berani bermain, pantang menyerah. Ditambah strategi yang bergaya. Benar-benar berbeda dari gaya Asia ketika melihat kembali tim kami. Saya ingin menyemangati anak-anak U17 Thailand untuk mencari pelatih yang bagus. Kemampuan kita tentu tidak kalah dengan mereka. Kata singkat yang orang Thailand tidak mengerti dan tidak dapat ditemukan pada anak-anak adalah melawan pikiran. Menonton keahlian Vietnam dan Indonesia. Dua negara ini pasti melampaui kita. Mereka tidak lebih baik dari kita atau kita bahkan lebih baik dari mereka. Kami tidak memiliki semangat pejuang, berlari untuk skuad atau pers berat. Tidak ada yang bisa ditunjukkan. Apa yang dibutuhkan untuk menang? Kedua negara ini berlari seperti membunuh agar lawan tidak mudah bermain boy. Indonesia mungkin kurang korup daripada kita. Negara yang penuh korupsi seperti ini, Indonesia sekarang benar-benar hebat, nomor 1 di setiap tim ASEAN. Inilah kebanggaan masyarakat ASEAN. Kalau kita lihat tim nasional Thailand, kita benar-benar mengalami kemunduran. Melelahkan sekali untuk menyemangati mereka. Anda belum pernah bertemu U17 Thailand, bukan? Aku dapat katakan padamu dalam satu kata. Mereka sungguh menakjubkan. Ketika saya melihatnya di Indonesia dan menoleh ke belakang, hati saya sakit. Setiap tim berkembang, kecuali dalam satu tim, tetap di satu tempat. Pelatih terus menggunakannya. Aku akan melepaskannya dan mengambilnya kembali. Sasarannya jelas, tetapi tindakan tidak pernah mengarah. Pengen pergi tapi tetap melakukan hal yang sama. Bagaimana hasilnya bisa berubah? Ketika kamu kecewa, aku menciptakan kata-kata. Terus berjuang, terus meningkatkan, terus memperbaiki kekurangan. 30 tahun tetap seperti ini, aku hanya mendengar kata yang sama. Indonesia setelah dilarang oleh FIFA. Dia sadar dan serius berniat bekerja untuk tim. Reformasi asosiasi sepenuhnya, kami orang Thailand sibuk bermain politik dalam asosiasi. Mendayung di sekitar cekungan. Saya tidak memuji Indonesia, tetapi kualitasnya sepadan dengan harganya. Selamat. Sedangkan kami hanya memuji satu sama lain. Asosiasi ini tidak ada gunanya. Sepak bola pria dan wanita futsal pria dan wanita semakin buruk. Aku sungguh iri pada Indonesia. Saya ingin menyemangatinya di panggung dunia. Pelatih Indonesia berusia 45 tahun itu adalah pelatih yang sangat kuno. Sepak bola Thailand tidak mudah dikritik. Kita harus mengikuti dan mendukung anak-anak, sampai anak tersebut tidak berkembang sama sekali. Jika Anda bahkan tidak dapat berlari selama 90 menit, Anda akan kelelahan jika bermain selama 70 menit. Dan seperti ini untuk setiap set. Orang Thailand harus pergi belajar dan bekerja di Indonesia. Model Indonesia akan membantu kita berkembang seperti mereka.
Sekarang Nyonya Pang adalah presiden asosiasi, tetapi kinerjanya sungguh buruk. Meskipun Port belum memenangkan kejuaraan, ia kembali melatih tim nasional dengan cara yang mengerikan. Sebagai tim besar kita kalah dengan Indonesia, itu harus kita terima. Kalau saya berada di ranking 3 besar, urutannya adalah 1 Indonesia, 2 Vietnam, 3 Thailand. Sepak bola Thailand tidak akan kemana-mana karena para jurnalis dan berbagai laman memujinya tanpa lupa membuka mata dan telinga. Bersorak hingga para pecinta sepak bola tersesat yang begitu bangga hingga menjijikan. Indonesia bukanlah pemimpin U17, tetapi Indonesia adalah pemimpin terbesar di kawasan ASEAN. Jika kita tidak menyadarinya, kita tidak akan bisa mengikuti Indonesia dan Vietnam tepat pada waktunya. Indonesia telah menunjukkan potensinya selama beberapa waktu terakhir. Nomor satu berikutnya di ASEAN adalah Indonesia dalam waktu yang lama. Indonesia, baik kecil maupun besar, sebentar lagi akan menjadi nomor satu di ASEAN. Sedangkan untuk timnas Thailand, matanya berbinar-binar setelah saling menyemangati beberapa saat. Dalam sepak bola, tim Thailand hanya bertanding dengan kalah dan kalah, sedangkan Indo dan Vietnam hanya bertanding dengan seri dan menang. Jangan bicara tentang pergi ke Piala Dunia. Bisakah Anda melewati Indo dan Vietnam sebelum menang? Refleksi full tim takutnya anak-anak kecapekan. Dunia ini indah, mari kita duduk dan menyaksikan pertandingan Indonesia dan Vietnam di Piala Dunia.